Selamat datang teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali malam ini kita bertemu lagi dengan acara yang selalu kita nanti-nantikan. Sastra Sompilan malam hari ini telah sampai pada bulan yang ke-11. Akan ada penampilan monolog dari saudara kita. Beliau dulu alumni Asdrafi juga, yang sekarang sudah luar biasa. Nanti akan membawakan monolognya Mas Iwan Gardiawan. Tepuk tangan untuk Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Baiklah, niat selalu acara tim bulanan Sastra Sompilan edisi 13 Sastra Visual. Istimewa karena narasumber kali ini adalah alumni Asdrafi yang datang dari Bekasi ya, sekeluarga. Terima kasih Mas Iwan telah menyempatkan waktunya, membawa seperangkat seupdate buku-buku. Rangkaian sastra malam ini adalah Pak Aprianus Salam sebagai pembahas. Terima kasih Pak. Saya ketemu panjenengan di Pemerhati Budaya kemarin di Royal House, bukan main ya. Ke pelosok-pelosok desa di mana ada seni tradisional, panjenengan sangat memberi perhatian dan apresiasi. Sivitas Akademika, Sivitas Kampus UGM yang terkenal dengan bahasa dan sastranya, juga IT-nya ya Pak ya. Terima kasih telah datang di Pendopo Asdrafi. Di sini tempat para dahulu berolah jiwa raga. Dan Iwan Gardiawan ini angkatan 85. Baiklah, tidak banyak kata. Selamat berapresiasi, nikmati malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhirnya bisa berdiri lagi di sini di Asdrafi, apalagi ditonton oleh Mas Utuh Basuki. The legend. Ya, teman-teman mungkin sudah terima ada buku cerpen dari Mas Seno. Itu ada 2 cerpen, isinya satu cerpen aslinya, satu cerpen yang sudah diprosakan, difilmkan. Dan di sini saya tidak monolog. Kemarin dari awal saya bilang, tapi saya akan baca cerpen gitu loh. Nggak tahu daya hafalnya untuk monolog, nggak tahu. Ya. Mudah-mudahan energi saya masih kuat untuk membacakan cerpen beberapa halaman. Selamat menyaksikan. Dilarang menyanyi di kamar mandi. Pada jam yang telah dijanjikan, Pak RT datang ke tempat itu diiringi seorang satpam dan beberapa warga masyarakat. Tempat itu adalah sebuah gang yang panjang. Di kanan kiri ada rumah penduduk yang berhadap-hadapan, kecuali satu di ujung sana. Di sana hanya ada tembok bagian belakang rumah Ibu Salehah, janda yang menyewakan kamar-kamar di rumahnya. Di balik tembok rupanya ada kamar mandi. Pada lubang angin yang dibuat di tembok itu selalu terlihat sabun dan sikat gigi. Kebalik tembok kamar mandi itulah Pak RT datang. Ia sedang menyelidiki suatu peristiwa yang meresahkan.
Sabar Pak, sebentar lagi, kata Hansip. Iya Pak, waktunya selalu tepat Pak, tak pernah meleset, sambung warga yang lain. Pak RT manggut-manggut dengan bijak. Ia melihat arloji. Masih 1 menit lagi, ujarnya. 1 menit segera lewat, terdengar derit pintu kamar mandi. Serentak orang-orang yang mengiringi Pak RT mengarahkan telinganya ke lubang angin seperti mengarahkan antena parabola ke Amerika, seraya mengacukan telunjuk di depan mulut. Pak RT melihat wajah-wajah yang bergairah, bagaikan siap dan tak sabar lagi mengikuti permainan yang seolah-olah paling mengasihkan di dunia. Lantas segalanya jadi begitu hening. Bunyi pintu yang ditutup terdengar dengan jelas. Begitu pula bunyi resleting itu, bunyi gesekan kain-kain busana itu, dendang-dendang kecil itu, yang jelas suara wanita. Lantas biar biur, wanita itu rupanya mandi dengan dahsyat sekali. Bunyi gayung menghajar air di bak mandi terdengar mantap dan penuh semangat. Namun yang dinanti-nantikan Pak RT bukan itu. Bukan pula bunyi gesekan sabun ke tubuh yang basah, yang sangat terbuka untuk ditafsirkan sebebas-bebasnya. Yang ditunggu Pak RT adalah suara wanita itu. Dan memang dendang kecil itu segera menjadi nyanyian yang mungkin tidak terlalu merdu, tapi ternyata merangsang khayalan, menggairahkan. Suara wanita itu serak-serak basah. Entah apa pula yang dibayangkan orang-orang di balik tembok dengan suara yang serak-serak basah itu. Wajah mereka seperti orang lupa dengan keadaan sekelilingnya. Agaknya nyanyian wanita itu telah menciptakan sebuah dunia di kepala mereka, dan mereka sungguh-sungguh senang berada di sana. Hanya Hansip yang masih sadar. Benar kan Pak? Pak RT tertegun. Suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan daya khayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Kemudian Pak RT memejamkan matanya. Memang segera tergambar suatu keadaan yang mendebarkan. Bunyi air mengguyur badan jelas hanya mengarah tubuh yang telanjang. Bunyi sabun menggosok kulit boleh ditafsirkan untuk suatu bentuk tubuh yang sempurna. Dan akhirnya, ya, suara serak-serak basah itu segera saja membayangkan suatu bentuk bibir, suatu gerakan mulut, leher yang jenjang, dan tenggorokan yang panjang. Astaga! Hah, pikir Pak RT. Alangkah sensualnya, alangkah erotisnya, alangkah seksi. Ketika Pak RT membuka mata, keningnya sudah berkeringat. Dengan terkejut, dilihatnya warga masyarakat yang tenggelam dalam ekstase itu mengalami orgasme.
Dalam perjalanan pulang, Hansip memberondongnya dengan pertanyaan. Betul kan Pak? Suaranya seksi sekali. Iya. Betul kan Pak? Suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak. Iya. Betul kan Pak? Nyanyian di kamar mandi itu meresahkan masyarakat. Boleh jadi. Loh, ini sudah bukan boleh jadi lagi Pak. Sudah terjadi. Apa kejadian kemarin belum cukup? Kemarin sore, ibu-ibu warga sepanjang gang itu memang memenuhi rumahnya. Mereka mengadu kepada Pak RT bahwa semenjak terdengar nyanyian di kamar mandi di rumah Ibu Saleha pada jam-jam tertentu, kebahagiaan rumah tangga warga sepanjang gang itu terganggu. Kok bisa? Pak RT bertanya. Aduh, Pak RT belum dengar sih. Suaranya seksi sekali. Saya bilang seksi sekali. Bukan hanya seksi. Kalau mendengar suaranya, orang-orang langsung membayangkan adegan-adegan erotis, Pak. Sampai begitu? Iya, sampai begitu. Bapak kan tahu sendiri suaranya yang serak-serak basah itu disebabkan karena apa? Karena apa ya? Saya nggak tahu. Karena sering dipakai Pak. Dipakai makan maksudnya? Pak RT ini gimana sih? Makanya Pak, jangan terlalu sibuk mengurusi kampung. Sesekali nonton bokep kayak BF. Untuk selingan supaya tahu dunia luar. Saya, ketua RT, harus nonton BF atau bokep. Apa hubungannya? Supaya Pak RT tahu kenapa suara yang serak-serak basah itu sangat berbahaya untuk stabilitas sepanjang gang ini. Apa Pak RT tidak tahu apa yang dimaksud dengan adegan-adegan erotis? Apa Pak RT tidak tahu dampaknya bagi kehidupan keluarga? Apa Pak RT selama ini buta kalau hampir semua suami di gang ini menjadi dingin di tempat tidur? Masa gara-gara nyanyian seorang wanita yang indekos di tempat Ibu Saleha, kehidupan seksual warga masyarakat harus terganggu? Sampai kapan Pak semua ini berlangsung? Kami ibu-ibu sepanjang gang ini sudah sepakat dia harus diusir. Loh. Sabar dulu Bu. Semuanya harus dibicarakan baik-baik dengan musyawarah, dengan mufakat. Jangan main hakim sendiri. Dia kan tidak membuat kesalahan apa-apa. Dia hanya menyanyi di kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi suami ibu-ibu sendiri. Kenapa harus membayangkan adegan-adegan erotis? Banyak penyanyi-penyanyi jazz suaranya serak-serak basah tidak menimbulkan masalah. Padahal lagu-lagunya tersebar ke seluruh dunia. Itu lain sekali Pak. Mereka tidak menyanyikan di kamar mandi dengan iringan bunyi jepar-jebur. Tidak ada bunyi resleting, tidak ada bunyi sabun menggosok kulit, tidak ada bunyi karet celana dalam. Nyanyian di kamar mandi yang ini berbahaya karena ada unsur telanjangnya Pak. Porno. Pokoknya kalau Pak RT tidak mengambil tindakan, kami sendiri yang akan beramai-ramai melabraknya. Pak RT yang diserang dari segala penjuru mulai kewalahan. Dia telah menjelaskan bahwa wanita itu
hanya menyanyi di kamar mandi, dan itu tidak bisa disebut kesalahan, apalagi melanggar hukum. Namun, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa ibu-ibu di sepanjang gang itu resah karena suami mereka menjadi dingin di tempat tidur. Ia tidak habis pikir, bagaimana suara yang serak-serak basah itu bisa membuat orang berhayal begitu rupa, sehingga mempengaruhi kehidupan seksual sepasang suami istri. Apakah yang terjadi dengan kenyataan sehingga seseorang bisa bercinta dengan imajinasi, yang juga membuatnya bingung kenapa para suami ini mempunyai imajinasi yang sama. Pasti ada yang salah dengan sistem imajinasi kita, pikirnya. Sekarang setelah mendengar sendiri suara yang serak-serak basah itu, Pak RT mesti mengakui suara itu memang bisa dianggap seksi, dengan gambaran umum mengenai suara yang seksi. Meski begitu, Pak RT juga tahu bahwa seseorang tidak harus membayangkan pergumulan di ranjang mendengar nyanyian dari kamar mandi itu, walaupun ditambah dengan bunyi biar biur serta bunyi sabun menggosok kulit. Karenanya Pak RT berkeputusan tidak akan mengusir wanita itu, melainkan menghimbaunya agar jangan menyanyi di kamar mandi demi kepentingan orang banyak. Ditemani Ibu Saleha yang juga sudah tahu duduk perkaranya, Pak RT menghadapi wanita itu. Seorang wanita muda yang meski tidak begitu cantik, juga tidak tergolong jelek. Seorang wanita muda yang hidup dengan sangat teratur, pergi ke kantor dan pulang ke rumah pada waktu yang tepat. Bangun tidur pada jam yang telah ditentukan. Makan dan membaca buku pada saat yang selalu sama. Begitu pula ketika ia harus mandi, sambil menyanyi dengan suara serak-serak basah. Jadi suara saya terdengar sepanjang gang di belakang rumah. Betul, Sus. Dan ibu-ibu meminta agar saya tidak menyanyi supaya suami mereka tidak berpikir yang bukan-bukan. Ya, kira-kira begitu, Sus. Jadi tepatnya selama ini ternyata para suami di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi, dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu. Pak RT yang sudah begitu malu saling memandang dengan Ibu Saleha yang wajahnya pun sama-sama sudah merah padam. Wanita yang polos-polos itu membasahi bibirnya dengan lidahnya. Mulutnya yang lebar bagaikan mengandung tenaga yang begitu dahsyat untuk memamah apa saja yang ada di depannya. Pak RT melirik wanita itu dan terkesiap melihat wajah itu tersenyum penuh rasa maklum. Ia tidak menunggu jawaban Pak RT. Baiklah Pak RT, saya usahakan untuk tidak menyanyi di kamar mandi, ujarnya dengan suara yang serak-serak basah itu. Akan saya usahakan
agar mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun, supaya para suami tidak membayangkan diri mereka bergumul dengan saya, sehingga mengganggu kehidupan seksual keluarga sepanjang gang ini. Aduh, Ses, terima kasih banyak. Harap maklum, Ses, saya cuma tidak ingin masyarakat menjadi resah. Begitulah. Semenjak itu, tak terdengar lagi nyanyian bersuara serak-serak basah dari kamar mandi di ujung gang itu. Pak RT merasa lega. Semuanya akan berjalan lancar, pikirnya. Kadang-kadang ia berpapasan dengan wanita yang penuh pengertian itu. Masih terbayang di benak Pak RT betapa lidah wanita itu bergerak-gerak membasahi bibirnya yang sungguh-sungguh merah. Namun Pak RT rupanya masih harus bekerja keras. Pada suatu sore Hansip datang melapor. Pak RT, kaum ibu sepanjang gang ternyata masih resah, Pak. Ada apa lagi nih? Wanita itu kan sudah tidak menyanyi lagi kan? Betul, Pak. Tapi menurut laporan ibu-ibu kepada saya, setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu, para suami membayangkan suara serak-serak basah. Dan karena membayangkan suara serak-serak basah yang seksi, lagi-lagi mereka membayangkan pergumulan di ranjang dengan wanita itu, Pak. Akibatnya, kehidupan seksual warga kampung sepanjang gang ini masih belum harmonis. Para ibu mengeluh, Pak, suami-suami mereka masih dingin di tempat tidur. Jangan-jangan khayalan para ibu tentang isi kepala suami mereka sendiri yang berlebihan. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu juga membayangkan yang tidak-tidak, meski hanya mendengar jebar-jebur orang mandi saja? Hansip itu tersenyum. Saya belum kawin, Pak. Aku tahu maksudku, kamu membayangkan adegan-adegan erotis atau tidak kalau mendengar dia mandi. Apa itu? Iya, Pak. Nah, begitu dong. Terus terang. Jadi, ibu-ibu maunya apa? Mereka ingin minta wanita itu diusir, Pak. Terbayang di mata Pak RT wajah ibu-ibu sepanjang gang itu, wajah wanita-wanita yang sepanjang hari memakai daster, sibuk bergunjing, dan selalu ada gulungan keriting rambut di kepalanya. Wanita-wanita yang selalu menggendong anak, dan kalau teriak-teriak tidak kira-kira kerasnya seperti di sawah saja. Wanita-wanita yang tidak tahu cara hidup lain selain mencuci baju dan berharap-harap suatu hari bisa membeli mebel yang besar-besar untuk ruangan tamu mereka yang sempit. Tidak mungkin wanita itu tidak bersalah. Bahkan melarangnya nyanyi saja sudah keterlaluan. Tapi Pak, imajinasi porno itu tidak bisa dibendung, Pak. Bukan salah wanita itu dong. Salahnya sendiri. Kenapa mesti membayangkan yang tidak-tidak? Apa tidak ada pekerjaan lain? Aduh, Pak. Salah atau tidak, menurut ibu-ibu adalah wanita itu penyebabnya, Pak. Ibu-ibu tidak mau tahu. Mereka menganggap bunyi jebar-jebur itu
masih mengingatkan bahwa itu selalu diiringi nyanyian bersuara serak-serak basah yang seksi. Sehingga para suami masih membayangkan suatu pergumulan di ranjang yang serupa. Pak RT memijit-mijit keningnya. Terlalu batinnya. Pikiran sendiri kemana-mana, orang lain yang disalahkan. Pengalamannya sebagai seorang RT yang panjang membuatnya hafal segala sesuatu bisa disebut kebenaran hanya jika dianut orang banyak. Sudah berapa maling digebuk sampai mati di kampung itu, dan tak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan karena dianggap memang sudah seharusnya. Begitulah Pak RT sudah berada di hadapan wanita itu lagi. Saya harap berbesar hati menghadapi semua ini. Maklumlah orang kampung kalau sedang emosi semuanya mau sendiri. Wanita itu lagi-lagi tersenyum penuh pengertian. Lagi-lagi ia menjilati bibirnya sendiri sebelum bicara. Sudahlah Pak, jangan dipikir saya mau pindah saja ke apartemen supaya tidak mengganggu orang lain. Maka hilanglah bunyi jebar-jebur pada jam yang sudah bisa dipastikan itu. Ibu-ibu yang sepanjang hari cuma mengenakan daster merasa puas. Duri dalam daging telah pergi. Selama ini alangkah tersiksanya mereka karena ulah suami mereka yang menjadi dingin di tempat tidur gara-gara membayangkan adegan ranjang seru dengan wanita bersuara serak-serak basah itu. Pada suatu sore di sebuah teras, sepasang suami istri bercakap-cakap. Biasanya jam segini dia mandi, kata suaminya. Sudah, jangan ingat-ingat, sahut istrinya cepat-cepat. Biasanya dia mandi dengan bunyi jebar-jebur dan menyanyi dengan suara serak-serak basah. Sudahlah, kok malah diingat-ingat sih? Kalau dia nyanyi, suaranya seksi sekali. Mulut wanita itu hebat sekali. Bibirnya merah dan basah. Setiap kali mendengar bunyi sabun menggosok kulit, aku tidak bisa tidak membayangkan tubuh yang begitu penuh dan berisi. Seandainya tubuh itu kupeluk dan kubanting ke tempat tidur. Seandainya. Belum habis kalimat suami itu, ketika istrinya berteriak keras sekali sehingga terdengar sepanjang gang, "Tolong! Tolong! Suami saya berkaya lagi! Tolong!" Ternyata teriakan itu bersambut dari setiap teras rumah. Terdengar teriakan para ibu melonglong-longlong. Suami saya membayangkan adegan ranjang lagi dengan wanita itu. Tolong! Suasana jadi geger. Hansip berlari kian kemari menenangkan ibu-ibu. Rupa-rupanya tanpa suara nyanyian dan bunyi biar biur yang orang mandi, para suami tetap bisa membayangkan adegan ranjang dengan wanita bersuara serak-serak basah yang seksi itu. Sehingga bisa dipastikan kebahagiaan rumah tangga warga sepanjang gang itu
akan terganggu. Pak RT pusing 7 keliling. Bagaimana caranya menertibkan imajinasi? Tapi sebagai ketua RT yang berpengalaman, ia segera mengambil tindakan. Dalam rapat besar esok harinya, ia memutuskan agar di kampung itu didirikan fitness center. Pak RT memutuskan bahwa di fitness center itu akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti ibu-ibu supaya bisa membahagiakan suami di tempat tidur. Pak RT juga sudah berpikir-pikir pembukaan fitness center itu kelak bisa dihadiri Vicky Burki atau Vena Melinda. Kemudian di sepanjang gang itu juga berlaku peraturan dilarang menyanyi di kamar mandi.